Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ilham Darmawan dari kelompok 13 dan rekan saya Hapsari, Atik, Friska, Romansa Putri akan mempresentasikan tentang laporan kuliah kerja lapangan di JOB Joint Operating Body Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi. Sebelum masuk ke topik bahasan, saya akan jelaskan pembagian dalam presentasinya. Untuk untuk poin 1 itu ada saya, poin 2 itu oleh Atik, poin 3 oleh Hapsari, poin 4 oleh Atik, poin 5 oleh Hapsari, poin 6 dan 7 oleh Friska. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan pertama yaitu tentang gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. JOB Pertamina Medco INP atau Tomori Sulawesi adalah gabungan dari 3 perusahaan, yaitu PT Pertamina Hulu Energi, Medco Energi INP, dan Tomori INP. Ketiga perusahaan tersebut dengan di bawah pengawasan SKK Migas menjadi kontraktor kontrak kerjasama di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas untuk sektor hulu migas di wilayah kerja Sulawesi Tengah. JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi mempunyai 3 logo instansi yang berbeda, yaitu SKK Migas sebagai pengawas keberlangsungan industri minyak dan gas di Indonesia, PT Pertamina sebagai pemegang saham terbesar, dan PT Medco Energi sebagai perusahaan swasta yang bekerja sama dengan perusahaan negara untuk mengoptimalkan pemanfaatan Blok Senoro dan Toyoli. Kemudian dilanjutkan oleh berikut merupakan wilayah kerja JOB Tomori. JOB Tomori itu terletak di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara, atau lebih sering dikenal dengan nama Blok Senoro dan Blok Toyoli. Blok Senoro adalah lapangan gas yang merupakan proyek yang infrastruktur migas terbesar di Sulawesi, sedangkan Blok Toyoli merupakan lapangan minyak Tiaka. Wilayah kerja Blok Senoro Toyoli memiliki luas 451 km persegi. Blok ini berada di 2 daerah terpisah, yaitu area Senoro yang merupakan onshore di wilayah Kabupaten Banggai dan Toyoli area offshore di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Lapangan minyak Tiaka yang berada di area Toyoli diperkirakan dapat memproduksi minyak mentah sebesar 10 juta barel, sedangkan di area Senoro terdapat lapangan gas Senoro yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 3,7 triliun kaki kubik dan 25 juta barel kondensat. Ini merupakan gambar dari lapangan minyak dan lapangan gas. Kemudian ada sejarah perusahaannya. Blok Senoro Toyoli ditemukan oleh Union Texas pada tahun 1985. Kontrak JOB atau Joint Operating Body dilakukan oleh Pertamina Union Texas Tomori Inc. untuk mengelola Blok Senoro Toyoli yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 1997 antara Pertamina dengan Union. Kontrak ini berlaku untuk 30 tahun sampai dengan 4 Desember 2027. Pada Mei 1998, bagian kepemilikan Union Texas beralih ke Atlantic Richfield Corporation. Pada 27 Maret 2000, PT Medco Energi Internasional sebagai induk perusahaan dari PT Medco INP Indonesia yang saat itu masih bernama PT Expa Nusantara mengambil alih kepemilikan dari Union Texas. Pada Desember 2003, PT Expa Nusantara berubah nama menjadi PT Medco INP Indonesia, sehingga kepemilikan berubah menjadi Pertamina dan Medco INP Indonesia dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Pada September 2009, pengelolaan dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi dan PT Medco INP dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Pada Desember 2010, pengelolaan dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi, Tomori Sulawesi, dan PT Medco INP dengan masing-masing saham 50%, 30%, dan 20%. Untuk kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Atik. Untuk yang selanjutnya yaitu bahan yang digunakan oleh JOB Tomori. Untuk bahannya sendiri, JOB Tomori menggunakan beberapa jenis bahan kimia yaitu amina dan TEG. Dengan penggunaan amina sebesar 64.000 liter dan TEG sebesar 56.000 liter. Dan penggunaan energi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses operasionalnya yaitu energi berupa bahan bakar solar, gas, dan listrik.
Next. Bahan baku utama yang digunakan JOB Tomori yaitu hidrogen sulfida, karbon dioksida, metana, C3-6 plus kondensat, air, gas, BTD 2000 plot water yang dapat kita temui dalam gas. Bahan baku utama lainnya yang harus tersedia adalah sumber cadangan minyak dan gas yang terdapat pada batuan-batuan reservoir. Lanjut untuk proses produksi pada JOB Tomori melalui dua tahapan proses, yaitu proses eksplorasi dan proses eksploitasi. Di mana dalam proses eksplorasi ini meliputi studi geologis, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Untuk studi geologinya dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batuan yang dilakukan dengan berkeliling pada area yang dianggap memiliki potensi adanya sumber minyak bumi dan gas. Untuk studi geofisika, ini merupakan tahapan di mana tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sifat isi batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa meter di bawahnya. Lanjut untuk tahapan ketiga yaitu survei seismik. Survei seismik ini dapat diketahui keadaan di bawah tanah yang dapat dikonstruksikan dengan gambar 2 atau 3 dimensi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin adanya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan cara melakukan proses pengukuran. Pada proses kegiatan eksplorasi, apabila berhasil dilakukan, maka akan dilanjutkan ke kegiatan pengembangan atau dapat dikatakan kegiatan produksi. Kegiatan ini meliputi kegiatan pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Lanjut, untuk kegiatan produksinya sendiri dilakukan dengan mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran minyak dan gas akan masuk ke dalam sumur lalu dinaikkan ke permukaan melalui pipa tubing. Minyak dan gas kemudian dialirkan ke sumur lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator di mana dalam separator ini terdapat proses pemisahan minyak dan gas dari material yang tidak dibutuhkan. Hingga akhirnya minyak dan gas saling terpisahkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengendalian kualitas. Next. Pengendalian kualitas bertujuan untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. PT JOB Tomori melakukan pengendalian kualitas sebelum proses produksinya dengan cara mencari dan menemukan potensi-potensi cadangan baru pengganti cadangan yang telah diproduksi untuk menjaga kesinambungan. Pemenuhan mutu juga terbantu oleh karakteristik produksi minyak yang berasal dari satu lapangan Tiaka dan produksi gas serta kondensat yang berasal dari satu lapangan Sanoro, sehingga memiliki konsistensi mutu yang cukup terjaga. Pengendalian kualitas saat proses produksi berlangsung dilakukan dengan 7 cara. Pertama, melakukan update data secara reguler. Kedua, melakukan evaluasi studi dan sertifikasi cadangan. Ketiga, melakukan pengembangan potensi cadangan yang telah terbukti ditemukan dan sudah masuk dalam suatu plan of development untuk diproduksikan. Keempat, melaksanakan evaluasi dan monitoring bersama SKK Migas. Kelima, memproduksi gas dan minyak atau kondensat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Keenam, melakukan kegiatan operasi dan produksi yang optimum, efisien, dan aman. Terakhir, menjaga performance fasilitas produksi. Kegiatan yang dilakukan saat proses produksi berlangsung yaitu pengembangan dan produksi. PT JOB Tomori menyediakan pasokan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari domestik maupun luar negeri. Pengendalian mutu pada tahap setelah produksi dilakukan dengan cara memonitor proses penjualan gas bersama dengan para pembeli dan membuat schedule lifting minyak yang optimum bersama dengan pihak terkait. Kebijakan manajemen mutu yang diterapkan dengan tegas memastikan pelanggan memperoleh sampel yang disertai analisis sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan manajemen mutu yang menyeluruh menjadikan PT JOB Tomori tidak dihadapkan oleh kasus pengklaim kembali produk maupun sanksi atau denda pelanggaran hukum terkait produk dan komunikasi pemasaran. Akan dilanjutkan oleh
Selanjutnya yaitu keselamatan kerja, higienis dan limbah. Untuk keselamatan kerja sendiri dalam proses produksinya, PT JOB Pertamina Medco EP Tomori Seleksi menerapkan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja. Proses bekerjanya sendiri dilakukan dengan berpedoman pada aturan standar operasional prosedur dan izin kerja. Selain itu, PT JOB Pertamina juga menerapkan program Health and Safety Environment dan juga membentuk suatu organisasi panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan baik yang diminta maupun tidak. Untuk selanjutnya yaitu higiena. Pada PT JOB Pertamina Medco menerapkan 3 upaya kesehatan kerja, yaitu upaya promotif, upaya preventif, dan upaya kuratif. Kegiatan promotif sendiri dilakukan melalui kesadaran kesehatan, di mana fungsinya ini untuk meningkatkan kesadaran pekerja mengenai kesehatan dan dilakukan secara bertahap setiap minggu. Yang selanjutnya yaitu ergonomi. Ergonomi ini bertujuan untuk mengetahui distribusi gejala gangguan otot, rangka, dan mengevaluasi faktor risiko ergonomik di tempat kerja pada karyawan di lapangan. Untuk kegiatan preventif dilakukan dengan menyelenggarakan medical check-up. Selain itu, dilakukan pula food safety dan inspeksi akomodasi dan pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum. Untuk kegiatan kuratifnya juga dilakukan untuk menangani kecelakaan kerja yang memiliki kecenderungan tinggi dalam mempengaruhi proses kerja. Terbagi dalam 2 jenis, yaitu proses safety accident dan occupational health and safety accident. Selanjutnya, limbah. Limbah, kegiatan operasi di JOB Tomori menghasilkan limbah non-B3 dan limbah B3. Yang termasuk non-B3 yaitu plastik, kayu, kertas, gelas, dan limbah organik. Sedangkan untuk limbah B3 berasal dari kegiatan operasi yang meliputi oli bekas dan bahan kimia kadaluarsa yang sifat cair. PT JOB Pertamina juga merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mengkonversikan hidrogen sulfida yang bersifat toksik menjadi produk asam sulfat. Limbah air yang berasal dari sumber produksi juga menghasilkan salinitas yang sangat tinggi dan dapat mencemari lingkungan. Pembuangan limbah diatur berdasarkan jarak ke laut dengan jarak sekian kilometer dari bibir pantai dengan kedalaman tertentu. Pembuangan kedua dengan cara diinjeksikan kembali ke reservoir. Selanjutnya dihasilkan pula limbah yang dapat berdampak pada pencemaran udara, yaitu gas yang dibakar yang menghasilkan emisi gas buang berupa karbon dioksida. Upaya untuk memantau hasil pembakaran dilakukan dan selalu memastikan bahwa memenuhi baku mutu emisi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah organisasi dan manajemen perusahaan. Perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan secara profesional, efektif, dan efisien untuk memberikan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, JOB Tomori memerlukan susunan organisasi yang tepat agar dapat mencapai targetnya. Berikut merupakan visi dan misi dari JOB Tomori. Visinya yaitu menjadi operator perusahaan minyak dan gas bumi yang terbaik dan terpandang di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu melakukan kegiatan operasi migas secara profesional dengan inovasi yang berkelanjutan, secara efektif dan efisien untuk memberikan keuntungan yang besar bagi stakeholder-nya. Selanjutnya adalah tata nilai perusahaan. Yang pertama ada clean, yaitu menjalankan bisnis dengan jujur, adil, dan dengan standar etika yang tinggi. Kemudian open, mendorong informalitas dan keterbukaan dalam berkomunikasi, membangun rasa saling percaya, saling asah, asih, dan asuh di antara pekerja. Yang ketiga ada capable, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta serta penguasaan teknis tinggi. Yang terakhir, inovatif, membangun budaya selalu ingin maju dan semangat menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Tujuan utama dari manajemen perusahaan adalah menangani fungsi-fungsi organisasi agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan. Oleh karena itu, PT JOB Tomori membagi sumber daya manusianya pada beberapa divisi-divisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusianya.
Struktur organisasi perusahaan Struktur organisasi perusahaan JOB Tomori terdiri atas 7 divisi di bawah pengawasan General Manager. Dapat dilihat pada tampilan layar susunan struktur organisasi di JOB Tomori. JOB Tomori memiliki bentuk struktur organisasi fungsional yang disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. General Manager adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada internal audit, memiliki tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan rencana kerja tahunan. Ada senior legal counsel, memiliki peran untuk menangani seluruh corporate legal matters, termasuk melakukan review atas seluruh dokumen perjanjian audit dokumen legal. Lalu di bawahnya ada technical planning senior manager, memiliki tugas untuk membuat perencanaan yang dimulai dari penyusunan program dan pembiayaan. Development Senior Manager bertanggung jawab dalam menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi. Field Senior Manager bertanggung jawab menetapkan, memonitor, mengkoordinir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kecukupan dan kebutuhan terhadap fasilitas produksi. Kemudian ada Finance Senior Manager, merupakan pemberi saran dan rekomendasi kepada manajemen serta mengelola operasi keuangan. HIASA Senior Manager memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi sekaligus pemetaan akan potensi bahaya yang berpeluang pada lingkungan kerja. Yang terakhir ada Supply Chain Senior Manager, bertanggung jawab dalam mengarahkan atau mengkoordinasikan jasa atau kegiatan produksi, pembelian, penggudahan, distribusi, dan perakiraan keuangan untuk membatasi biaya dan meningkatkan akurasi layanan, pelanggan, dan keselamatan. Next. Untuk memperoleh produk yang berkualitas, maka dibutuhkan karyawan yang berkualitas dalam setiap proses organisasi perusahaannya. Dalam melakukan perekrutan karyawan, terdapat beberapa tahap yang dilalui, yaitu pertama, dibukanya pengumuman mengenai lowongan pekerjaan di PT JOB Tomori. Kemudian, pelamar yang merasa memiliki keahlian yang sesuai dengan kualifikasi yang ada pada pengumuman akan mengirimkan lamaran pekerjaan. Setelah itu, pelamar yang lolos pada tahap pertama, yaitu seleksi berkas, akan dihubungi oleh HRD dan diminta melakukan beberapa hal, yaitu tes dan wawancara. Tes terdiri dari tes psikologi dan tes akademik. Kemudian, terakhir, pelamar yang telah lolos pada tahap sebelumnya akan diminta untuk melakukan medical check-up. Sehingga jika telah berhasil melalui tahapan ini, maka pelamar akan diterima sebagai tenaga kerja baru. Perekrutan pekerja baru dikelola oleh PT JOB Tomori dengan mengedepankan kesetaraan gender, ras, suku, dan agama. Seluruh calon pekerja baru diberikan kesempatan yang sama dan harus melalui tes masuk untuk dapat diterima. Selanjutnya ada distribusi dan pemasaran. Next. Jadi, JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor hulu dengan aktivitas eksplorasi dan produksi migas. Produksi minyak dan kondensat yang dihasilkan kemudian diserahkan dan dialirkan ke perusahaan induk dan SKK migas, lalu dikomersialkan ke dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan pasar pembeli. Proyek Senoro diperkirakan mampu memproduksi gas sebesar 310 juta SCFD dan produksi gas tersebut akan disalurkan ke beberapa pembeli, yaitu DSLNG sebesar 250 juta SCFD, PT Panca Amara Utama sebesar 55 juta SCFD, dan PLN sebesar 5 juta SCFD. Setelah melakukan proses eksplorasi dan produksi, minyak yang didapatkan dialirkan menuju tangki pengumpul, sedangkan gas yang dihasilkan dialirkan melalui pipa langsung ke konsumen. Dari Central Processing Plant atau CPP, gas yang ada dialirkan ke pihak konsumen. Gas dialirkan melalui pipa sebesar 30 inci, sepanjang kurang lebih 23 km sebelum dikirimkan. Gas yang diperoleh masuk ke Condensate Stabilization Unit untuk proses pengaturan tingkat penguapan, kemudian dikirimkan. Dari CPP Senoro dan CPP Donggi, CPP Matindok, kemudian masuk ke metering unit untuk mengukur berapa banyak gas yang dikirim ke pihak konsumen melalui pipa. Proses seperti ini dikenal dengan istilah custody transfer, yaitu debit dan energi diukur secara akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurangan antara pihak konsumen dan produsen. Kemudian dilakukan tie-in
yaitu proses penyambungan rangkaian pipa yang baru diinstal dengan pipa existing atau pipa lama. Selanjutnya, sistem pemasaran PT JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi dikelola oleh partisipasi interest yang terdiri dari PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi sebesar 50%, PT Medco INP Tomori Sulawesi sebesar 30%, dan Tomori INP Limited sebesar 20%. JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi merupakan industri minyak dan gas yang berada pada sektor hulu, yaitu melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi saja. Jadi untuk proses pemasaran ini diserahkan oleh perusahaan sektor hilir. Dalam mengelola industri hulu migas, Indonesia mengembangkan sistem kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama. Dalam sistem ini, negara memegang kontrol atas pengelolaan sumber daya alam migas. Terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam kontrak kerjasama. Pertama, kegiatan produksi dilakukan hanya setelah dinilai komersial oleh pemerintah. Kemudian, untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah, operator harus menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua, kepemilikan sumber daya migas berada di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan atau titik penjualan. Setelah itu, kontraktor baru memiliki hak dari sebagian hasil produksi sesuai kontrak yang telah disetujui. Yang ketiga, manajemen operasi berada di tangan SKK Migas yang merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya serta metode dan teknik yang digunakan. Pada kontrak kerjasama, pihak kontraktor wajib menyediakan dana awal untuk membiayai fase eksplorasi. Jika ditemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, maka lapangan mulai berproduksi. Pengembalian biaya investasi didapatkan dari sebagian hasil produksi. Next. Kemudian kesimpulannya dari kuliah kerja lapangan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi merupakan gabungan dari 3 perusahaan, yaitu PT Pertamina Hulu Energi, Medco Energi INP, dan Tomori INP. Bahan baku utama yang harus tersedia adalah sumber cadangan minyak dan gas yang terdapat pada batuan-batuan reservoir. Tahapan dalam proses pengelolaan industri migas ada 2, yaitu proses eksplorasi dan proses produksi. PT JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi melakukan kontrol kualitas dan menjaga keamanan spesifikasi energi melalui pengecekan internal dan disepakati sesuai dengan perjanjian jual beli gas dan minyak atau kondensat bersama pembeli. JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi menerapkan sistem manajemen kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau SMK 3LH. Kegiatan operasi di PT JOB Pertamina Medco INP Tomori Sulawesi menghasilkan limbah non-B3 dan limbah B3. Limbah yang dihasilkan diupayakan untuk dikelola agar mengurangi pencemaran yang dihasilkan. Kemudian untuk mencapai tujuan perusahaan, JOB Pertamina Medco INP memerlukan susunan organisasi yang tepat. Hal ini dilakukan dengan membagi sumber daya manusianya pada divisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kemudian, JOB Pertamina Medco INP merupakan industri minyak dan gas yang berada pada sektor hulu, yaitu melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi saja. Untuk proses pemasaran diserahkan oleh perusahaan sektor hilir. Next. Kemudian setelah mengikuti kuliah kerja lapangan, mahasiswa menjadi lebih mengetahui keadaan dunia kerja dan dapat memberikan masukan agar perusahaan maupun universitas dapat menjadi lebih baik lagi. Saran yang dapat diberikan, yang pertama, perusahaan diharapkan memperbaiki sistem pembuangan limbah melalui pembakaran, karena dapat menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitar. Perusahaan dapat mengembangkan teknologi untuk mengelola limbah agar bisa digunakan kembali. Yang kedua, perusahaan diharapkan dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai dunia kerja. Perusahaan dan universitas diharapkan dapat menjalin kerjasama yang dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan magang maupun mahasiswa yang sudah lulus dan mencari pekerjaan. Kemudian, universitas diharapkan dapat mengadakan kuliah kerja lapangan secara offline saat kondisi sudah memungkinkan agar mahasiswa menjadi lebih paham dan mengetahui sistem kerja perusahaan tersebut secara langsung. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Bagi ada yang kalau Apakah ada pertanyaan? yang bertanya, silahkan bagi para teman-teman ataupun dari Pak Muhsin. Ya.
Silakan, Ini silakan, mau silakan. tanya. Ya, perkenalkan nama saya Chandria Feby, NIM 122190016 dari kelompok 12 ingin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan status pekerja di JOB? Bukankah di JOB Tomori ada 2 status pekerja yaitu Pertamina dan Medco? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu, silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Victoria Gawan Rantetana, NIM 122191004 dari kelompok 12 ingin bertanya, adakah strategi yang digunakan oleh Job Tomori agar produksinya itu sesuai dengan proyeksi? Terima kasih. Oke, produksi. Ya. Perkenalkan, nama saya Agnes Anggita, NIM 122191130. Ingin bertanya, dampak apa yang dialami Job Pertamina karena situasi pandemi sekarang dan solusinya itu seperti apa? Terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup? Mbak Alia udah di kolom chat, Pak. Mbak Alia di kolom chat. Iya. Apa ya? Bertanya kegiatan kuratif tadi terbagi menjadi 2, yaitu proses safety accident dan occupational health and safety accident. Lalu penjelasan dari masing-masing. Oh ya, kuratif. Oke. Ya, saya kira 4. Nanti kita sudah mungkin lebih dari jam 10 karena kita setting sampai jam 10. Silahkan kelompok 13 untuk menanggapinya. Izin menjawab dari pertanyaan dari Kamelia tentang status pekerja dari JOB Tomori. Jadi JOB Tomori itu bukan merupakan sebuah PT jadi yang berbadan hukum. Jadi JOB Tomori itu tuh di bawah dari shareholdingnya. Shareholding di sini tuh kan yang pemegang sahamnya ada Pertamina, Medco, sama Tomori. Nah, untuk status kepegawaiannya juga berarti itu untuk bagian masing-masing khusus spesialisnya itu terbagi, ada pegawai yang dari Pertamina, ada pegawai yang dari Medco, ada pegawai yang dari Tomori. Nah, itu pembagian pegawainya biasanya tergantung dari sahamnya. Untuk ini tuh sebenarnya nggak ada dalam penjelasan pada saat KKL. Jadi ya kiranya begitu dapat menjawab pertanyaan dari Kamel. Terima kasih atas jawabannya. Ya, rencana mau daftar ke sana ya? Nggak tahu, Pak. Oh. Kalau keterima ya nggak apa-apa, Pak. Oh, yes. Ya, awal-awal dulu mungkin nanti ya bagian kebersihan dulu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Pak. Cuci piring juga nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan gajinya, bukan pekerjaan ya, toh? Ya. Terus saya mau menjawab dari pertanyaan Agnes ya, tentang situasi produksi saat pandemi. Biasanya itu kalau kemarin saya dengar itu, kalau sebelum pandemi itu biasanya produksi itu dilakukan secara 2 minggu, secara terus-menerus, terus 2 minggu kemudiannya itu libur. Nah, pada saat pandemi, itu proses produksinya itu jadi 1 bulan bekerja, 1 bulan libur. Karena mungkin kalau saat pandemi ribet ya, kalau misalkan rumahnya jauh-jauh kan agak ribet buat ngurus surat pulangnya, terus pulangnya juga agak susah. Mungkin begitu dapat menjawab dari pertanyaan Agnes. Terima kasih, Ilham. Enak di lapangan atau enak di rumah? Kuliahnya enak di rumah atau enak di kampus? Menurutmu? Ayo Agnes atau? Kalau menurut saya ya enaknya di rumah, di kampus, Pak. Oh. Enaknya di kampus, Pak. Kalau di rumah bawaannya malas aja, Pak. Gitu, Pak. Jadi ya, kurang termotivasi gitu. Ya, kalau itu memang sudah bawaanmu itu, sudah karakter. Lanjut. Ya. Kemudian izin masuk, Pak. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Vicky. Jadi ada 2 strategi yang digunakan oleh
JOB Tomori ini supaya produksinya sesuai proyeksi. Yang pertama, itu menjaga kehandalan operasi buat mempertahankan penyaluran gasnya. Yang kedua itu dia berkoordinasi dengan DSLNG dan PT PAU agar bisa menyerap gas secara optimal biar bisa mencapai target yang udah disepakati. Seperti itu. Apakah menjawab pertanyaan Vicky? Terima kasih, pertanyaannya Ya. terjawab. Ya, Terima itu kasih. secara global ya. Kalau detailnya ya enggak tahu ya, karena kita kan enggak ke sana, kamu juga tidak ke sana, tidak tahu. Tapi secara global memang seperti itu. Seperti itu. Ya, oke, terus terakhir tadi ada yang pertanyaan terakhir. Izin menjawab, Pak, untuk pertanyaan Mbak Alia mengenai proses safety accident itu merupakan penanganan kecelakaan kerja yang berupa keluarnya hidrokarbon dan kimia dari wadahnya seperti kebocoran pipa, kebocoran tangki yang memicu kebakaran. Untuk occupational health and safety accident itu untuk menangani kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja saat bekerja seperti jatuh dari ketinggian, tertabrak atau terjatuh. Terima kasih. Oh, ya. Jadi dalam perusahaan itu biasanya punya perencanaan tentang keselamatan kerja biasanya. Mereka punya tindakan pencegahan selain dengan APT, selain dengan aturan, itu juga biasanya dengan pengontrolan. Biasanya seperti itu. Itu untuk gambarannya. Ya, oke, saya kira cukup. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Yang lain, kelompok 11, 12, 13. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Ya, paling tidak, biasanya orang kalau mau masuk Kopen itu biasanya yang pertama kali yang diambil itu jurusan tambang. Biasanya loh ya. Ya, walaupun kalian di teknik industri, kalian tetap bisa bekerja di pertambangan. Kalau misalnya tidak bisa pun, di rumah juga masih bisa kok menambang. Kan ada Mas Ilham, Mas Joko, Mas Edi ya, bisa ditambang itu. Dimintai untuk traktir gitulah. Ada pertanyaan? Cukup ya. Setelah ini nanti akan kita evaluasi, saya nilai dan ini saya record. Kemudian rencana nanti saya upload biar bisa dimanfaatkan, bisa dipelajari oleh yang lainnya atau oleh kalian sendiri tentang bagaimana tadi saya presentasinya udah sangat menarik atau sangat-sangat menarik sekali gitu misalkan, atau ada yang kurang dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Itu semoga bermanfaat. Semoga tahun depan Anda sudah bisa terjun langsung ke industri yang nyata, ke lapangan, tidak hanya virtual secara gaib gitu ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak, untuk pengumpulannya itu lewat mana ya, Pak? Lewat Spada? Kalau pengumpulannya itu kan harus ada tanda tangan basah, sehingga nanti bisa dititipkan siapa yang ke TU biasa. Hard copy ya, ada tanda tangan basah atau itu Pak Sadi ya. Berarti kan harus dikumpulkan secara hard ya. Nanti titipkan saja siapa yang ke TU biasanya. Nanti saya tanda tangani di sana.